Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil bariyah safiyyi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa wasallam. ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah musalla istiqomah, jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, memperoleh syafaatul jemaah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah dengan pembacaan pokok kitab surah Al-Fatihah dan dengan membaca sholawat atas Nabi kita tercinta. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Juga untuk siapapun yang telah ikut andil, telah ikut berpartisipasi, berkontribusi terwujudnya pembangunan mushola istiqomah. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, kita semuanya yang masih hidup dalam dunia, semoga oleh Allah selalu disehatkan zahir batin kita dalam doa ibadah kepada Allah. Amin Allah. Dikaruniai umur yang barokah, yang bermanfaat, dikaruniai putra-putri yang soleh-solehah, anak-anak kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pesantren, kita doakan semoga mereka dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, selalu disehatkan zahir batinnya dalam keberkahan, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah yang disertai hidayah, dijadikan anak-anak yang soleh, yang berakhlak mulia, berguna bagi agama dan bangsa, yang
sedang sakit semoga lekas disembuhkan dari sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia paling mulia Nabi kita Muhammad. Manusia paling agung Nabi kita Muhammad. Manusia paling tampan Nabi kita Muhammad. Paling nikmat memandang Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa maghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulil minal ahwali muqaddarimin. Nabiyuna qudwatun linnasil ajimatun. Nabiyuna rahmatun lil kauni samilatun. Nabiyuna Mustafa min akramil bashari. Nabiyuna Mustafa min ajmali as-suwari. Ya Rabbi bil
kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat berharga, yaitu nikmat iman Islam dan Ihsan. Juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang hidayah, ilmu yang dapat memotivasi, mendorong diri kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah. Salah satu di antara kunci untuk meraih bahagia dunia dan akhirat adalah yang pertama bersyukur kepada Allah. Hati kita selalu bersyukur kepada Allah. Hati kita selalu berterima kasih kepada Allah. Apapun yang telah diberikan oleh Allah, sekecil apapun, kita pandai mensyukurinya. Karena apabila manusia hatinya selalu bersyukur kepada Allah, hatinya dijadikan hati yang bersyukur kepada Allah, maka insya Allah akan bahagia hidupnya, tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah merasa kurang. Walaupun memang secara kasat mata, secara zahir, memang hidupnya penuh dengan berbagai macam kekurangan. Kekurangan harta lah, kekurangan dalam memenuhi segala kebutuhannya, menemukan banyak kesulitan. Tapi kalau hatinya lapang dada, lapang, legowo, berjiwa besar, bersyukur, maka ia hatinya akan merasa kaya. Jadi pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus pandai mensyukurinya. Sebab apabila kita tidak bisa mensyukuri nikmat kecil, bagaimana mungkin nantinya kita akan bisa mensyukuri nikmat yang besar? Kalau nikmat yang kecil saja kita enggak mampu mensyukurinya. Sehingga dikatakan dalam keterangan bahwa malam yaskur qalilan walam yaskur kasiron. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat kecil, maka niscaya dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita tentu lebih tahu tentang diri kita, tentu lebih tahu tentang sesuatu yang bermanfaat buat kita, dan tentu Allah lebih tahu tentang hal-hal yang membahayakan diri kita. Maka apapun yang telah diputuskan oleh Allah, kita harus ridho bima qasamallah, ridho menerima terhadap bagian yang Allah berikan kepada kita. Itulah salah satu di antara kunci untuk kita hidup bahagia. Apabila hati kita selalu bersyukur, insya Allah akan meraih ketenangan di dalam hati kita. Nggak pernah mengeluh, nggak pernah merasa kurang, hatinya selalu merasa kaya. Jadi orang yang kaya yang sebenarnya menurut agama bukan kaya karena banyak harta, berlimpah ruah, bro dipantok, bro dijuruk, ngalayan kena imam, besuhan menurut apalatak. Bukan. Beliau menegaskan dalam salah satu hadisnya, laisa ghina an kasratil arad wa innamal ghina ghinan nafsi. Bukanlah yang dinamakan kaya adalah banyak harta, bukan. Sesungguhnya kaya yang sesungguhnya yang sebenarnya adalah kaya hati, kaya jiwa. Hati kita akan kaya, jiwa kita akan kaya manakala hati kita banyak bersyukur kepada Allah. Harta itu harta benda atau sesuatu yang bersifat materi, apakah itu rumah mewah, mobil mewah, uang banyak, istri cantik, itu hanya penunjang, semata-mata hanya penunjang belaka, bukan jaminan lalu dengan banyak harta hati akan tenang. Enggak. Berapa banyak orang yang hidupnya bergelimang harta tapi tidak mendapatkan ketenangan hati.
malah justru hatinya gelisah, gundah gulana, resah gelisah, susah tidur, makan gak terasa enak, padahal menu makanannya serba ada. Itu mungkin karena hatinya kering kerontang. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka hendaknya kita memohon kepada Allah agar hati kita dijadikan hati yang bersyukur, tidak dijadikan hati yang ingkar atas nikmat Allah, tidak dijadikan hati yang kufur, dan minta kepada Allah agar hati kita dilembutkan oleh Allah, tidak dijadikan hati yang keras. Dengan doa Allahumma ja'al qalbi qalban syakura. Allahumma ya Allah ij'al mugi Gusti ngajadikeun qalbi kana hati abdi qalban eta hate syakiron anu syukur. Atau Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni syakura, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni syakura. Ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai bersyukur dan hamba yang sabar dalam menjalani kehidupan pahit, sepahit apapun tetap sabar dan bersyukur. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'labah Al-Hatim ternyata lulus, diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dengan kemelaratan, tapi tidak lulus diuji oleh Allah dengan banyaknya harta. Abu Sa'labah Al-Hatim ketika hidup dalam kemelaratan, dalam kemiskinan, dalam penderitaan, banyak kekurangan, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah mendekatkan dirinya kepada Allah, bahkan tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Selalu eksis, selalu ada di belakang Rasulullah dalam sholat berjamaah. Di saat Abu Sa'labah Al-Hatim hidupnya dalam kemiskinan, dalam kemelaratan, dalam kekurangan, sehingga Abu Sa'labah Al-Hatim ini tidak pernah ikut wiridan. Selesai sholat langsung pulang, begitu dan begitu seterusnya. Akhirnya ditanya, kenapa engkau ya Abu Sa'labah nggak pernah ikut wiridan, nggak pernah ikut doa bersama Rasulullah, kenapa langsung pulang? Beliau menjawab, istriku di rumah sedang menunggu. Ini sarung yang aku pakai cuma satu-satunya. Istriku mau sholat nunggu sarung yang saya pakai, makanya saya langsung pulang. Hal ini menunjukkan betapa alangkah melaratnya Abu Sa'labah sampai sarung pun gantian sama istri untuk sholat. Tapi lulus diuji oleh Allah, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Oleh karena Abu Sa'labah bagaimanapun juga manusia biasa, dan manusia biasanya sifatnya robah. Apalagi kalau dapat hidayah udah total berubah. Makanya kita jangan memvonis seseorang itu benar-benar jelek parah, jangan. Siapa tahu dia akan berubah lebih baik dari kita. Kita nggak tahu. Artinya kita jangan merasa lebih baik dari orang lain, biasa aja lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Abu Sa'labah satu hari berkata kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW berkenan mendoakan beliau agar hidupnya enggak melarat seperti itu, enggak menderita seperti itu. Untuk sholat aja sarungnya gantian dengan istrinya. Rasulullah SAW mengatakan agar Abu Sa'labah tetap bersyukur kepada Allah, ridho terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah kepadanya sepahit apapun, karena Allah lebih tahu tentang sesuatu yang akan terjadi terhadap manusia ciptaannya. Ya oleh karena Abu Sa'labah terus minta didoakan, ya Rasulullah mendoakan
agar Abu Salabah mendapatkan perubahan dalam kehidupannya, bertambah subur, ekonominya bertambah baik, nggak melarat banget. Dan pada waktu itu Rasulullah memberikan modal berupa seekor kambing betina. Kambing betina kan walaupun nggak ada suaminya nanti juga dia hamil sendiri nanti, banyak nanti yang ini yang. Karena kalau kambing kawin nggak KUA, di mana aja jadi. Tahu-tahu udah hamil ada kambing kita. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, demikian pula tahun sudah bergantian. Akhirnya kambing yang tadinya satu pemberian dari Rasulullah dirawat, dipelihara oleh Abu Salabah, semakin hari semakin bertambah banyak sampai banyak berkembang biak. Nah, begitu banyak kambingnya udah mulai jarang ke masjid, jalan berjamaah. Akhirnya Rasulullah menegur, memerintahkan kepada para sahabatnya, wahai Abu Salabah, kenapa engkau sekarang udah mulai jarang datang ke masjid berjamaah? Aduh, aku sibuk ngurusin kambing, kan? Dulu waktu melarat nggak pernah ketinggalan berjamaah. Berarti kemiskinan, kemelaratan yang saat itu dihadapi oleh Abu Salabah di hadapan Allah, di mata Allah jauh lebih baik daripada keadaannya sekarang kaya justru semakin menjauh dari Allah. Karena kita bisa beribadah dengan rajin itu pun rezeki dari Allah sebenarnya. Nggak semua orang dikasih rezeki itu. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur. Jangan banyak mengeluh. Alhamdulillah saya walaupun melarat nggak pernah dengan berjamaah. Daripada orang lain hartanya kaya, justru hartanya menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah. Berarti kita yang kaya sebenarnya. Para semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang pandai bersyukur dan hamba yang sabar dalam 3 hal. 1, sabar fi taatillah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah itu butuh kesabaran. Seandainya tidak ada sabar di hati kita dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah, pasti kandas di tengah jalan. Ngaji butuh kesabaran, baca Quran butuh kesabaran, bangun tengah malam untuk tahajud butuh kesabaran. Karena itu bertolak belakang dengan keinginan hawa nafsu, tapi kita sabar bangun, sabar fi taatillah, sabar di dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah. Mendidik istri, mendidik keluarga, mendidik anak butuh kesabaran, dan itu semuanya adalah ibadah. Mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga itu pun butuh kesabaran. Kita harus berangkat pagi pulang sore, di perjalanan kepanasan, kena debu, turun hujan, kehujanan dan sebagainya, itu pun butuh kesabaran. An-sabra mintahul farah, bahwasanya kesabaran itu adalah kunci kebahagiaan. Memang sabar itu pahit rasanya. As-sabru murun bima taqati wa akibatu ahla minal asal. Sabar itu pahit memang. Lebih pahit daripada buah jadam. Tapi buah dari sabar itu lebih manis daripada madu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Maka dalam engkau bersabar sebagaimana para nabi ulul azmi mereka bersabar. Dari 124.000 nabi yang diangkat oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi nabi ulul azmi cuma 5 orang. Coba dari 124.000, cuma 5 orang yang terpilih yang dijadikan nabi ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, disingkat Mimin. 5 orang, karena pada kepribadian 5 orang ini terdapat kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh coba berdakwah puluhan tahun, pengikutnya sedikit, cuma 80 orang yang diselamatkan oleh Allah ketika terjadi banjir bandang, naik di atas perahu Nabi Nuh. Sisanya durhaka semuanya, dibinasakan oleh Allah. Demikian pula seorang guru, seorang kiai ketika ngajar harus sabar walaupun jamaahnya sedikit.
Kalau umpama ada seorang ustaz, ketika jamaahnya banyak, ngajarnya rajin, semangat, itu wajar, biasa. Tapi ketika jamaah sedikit, loyo, bahkan ngajarnya mulai malas-malasan, bahkan berhenti, itu udah ketahuan. Udah ketahuan tingkat keikhlasannya. Mau banyak, mau sedikit, tetap istiqomah, sabar. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, memang kita hidup dalam ini sedang diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwannakum, luar biasa ini kalimat, menggunakan penguat kalimat di awal dan di ujung. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian bisain dengan sesuatu minal khauf, yaitu dari rasa takut, wajah dan kelaparan, wa naqsin minal amwal wal anfus, dan kekurangan dari harta dan kematian, wassamarat, kekurangan buah-buahan, peceklik, terjadi musim kemarau berkepanjangan, pepohonan tidak berbuah, nanam padi tidak jadi. Tapi kata Allah di ujung ayat, wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, walaupun dalam situasi kondisi apapun tetap sabar, bi taatillah, di dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah. Dalam keadaan banyak uang, sabar ibadah. Dalam keadaan tidak punya uang, tetap sabar ibadah. Ini hamba-hamba Allah yang handal, yang tahan banting. Jarang orang seperti ini, jarang. Kita kadang-kadang kalau lagi banyak uang semangat ibadah, begitu gak punya uang loyo banget. Tapi ada juga yang sebaliknya, ketika banyak uang nggak semangat, malah lupa kepada Allah, malah jauh dari musola, jauh dari pengajian, jauh dari sholat berjamaah. Bawaannya pengennya poya-poya, makan-makan di luar, di mall, di diskotik dan sebagainya. Begitu dikasih bangkrut melarat, baru sadar, baru mau bangun malam, baru mau tahajud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, as-sabru fi ta'atillah, sabar di dalam menjalankan ketaatan ibadah. Butuh kesabaran. Seorang guru ngaji dalam mendidik anak-anaknya itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, nggak akan berlanjut. Saya mulai ngajar ngaji anak-anak dari tahun 88. Sampai saat itu murid saya 104 dibagi 3 kelas. Ngajar dari mulai pada maghrib jam 10 baru selesai dibagi 3 kelas. Kelas 1 ya jenjang pendidikan SD kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 2 SMP atau MTS kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 3 SMA atau aliyah kelas 1 sampai kelas 3 udah mulai ngaji kitab. Jam 10 baru selesai. Itu dari tahun 88 baru berhenti sekitar 10 tahun yang lalu. Karena saya banyak kesibukan di luar. Tapi tetap mereka ngaji. Akhirnya pengajian yang dulu di tempat saya dialihkan sekarang di rumahnya Mang Ali, tukang Husein yang menuju ke Rindang itu belah kanan. Itu tadinya di rumah saya. Sekarang di situ. Tapi tetap berlanjut. Dan tetap saya ngajar ngaji. Sekarang di pesantren Alamin tetap ngajar santri saya. Para jamaah cuma di rumah nggak ada. Para jamaah dari tahun 88 saya ngajar ngaji. Kalau bicara tentang pengalaman ngajar mah insya Allah lah. Di SD udah ada pengalaman ngajar, di MI udah ada, di SMA udah ada, di SMP udah ada, MTS udah ngalamin lah, walaupun hanya 6 tahun juga. Udah tahu lah situasi kondisi ngajar di pendidikan formal seperti apa, bagaimana udah tahu, saya udah paham. Gak usah diajarin lagi lah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang pun saya kalau mau ngajar di pendidikan formal di sekolah SMA atau SMK, banyak yang nawarin tapi saya nggak mau, saya tolak. Karena sekarang banyak ya murid-muridnya yang cantik-cantik, yang bening-bening, pada dandan sekolahnya pakai lipstik, pakai bedak, pakaian ketat, ya takut nggak kuat, takut kegoda, iman kuat, tapi si imin nggak kuat itu yang di bawah.
Ya, anak-anak sekarang kan gitu sama gurunya. Jadi seperti sama teman aja gitu. Itu saya alamin ketika saya jadi pengawas ujian nasional. Ada murid saya cantik banget tuh, Pak Widodo pasti kenal tuh. Coba nyelendot ke saya, Pak, kasih tahu satu dong, Pak. Nyelendot ya, Pak. Nah, saya kan kalau Ustaz ya manusia biasa lah. Ustaz juga manusia, punya rasa, punya cinta. Ya digerak heran, kelepek-kelepekan. Ya udah akhirnya saya tahun 2014 mengundurkan diri. Sekarang pas santai banyak lagi sate yang bening-bening, aduh takut juga. Gimana ya? Jadi bingung. Banyak bocah yang cantik-cantik, ada yang namanya Kaila, cantik banget itu kayak Patina, Ganda Amin. Kasih Eca, ada yang namanya kayak Salvia, Eca udah punya dia. Udah punya tahun Ganda Amin, orang Depok. Alhamdulillah. Namanya Angel. Iya Angel. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu butuh kesabaran. Yang kedua, as-sabru an ma'asiyatillah. Menjauhi dari maksiat kepada Allah, dari perbuatan dosa, dari perbuatan durhaka, dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang tidak diridhai oleh Allah, itu juga butuh kesabaran. Sebab pada dasarnya setiap manusia apapun profesinya, apapun predikatnya, baik itu santri maupun kiai maupun ulama maupun habaib, tetap dikasih hawa nafsu. Nggak beda dengan manusia pada umumnya. Tetap ada nafsu wanita, ada nafsu makanan enak, ada nafsu jabatan, tetap ada. Itu manusiawi dan itu sunatullah, tidak bisa dipungkiri. Nah di situ kita butuh kesabaran menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, as-sabru minal musibah, sobat dari musibah. Ketika oleh Allah dikasih musibah yang pahit, entah itu anak tabrakan, dibawa ke rumah sakit, dioperasi, di ICU, entah itu istri, terjadi pada istri, terjadi pada diri kita sendiri, mendapatkan musibah kita sabar. Ketika mendapatkan musibah, ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu yang baik, kita sabar dan kita sadar bahwa saya sedang diuji supaya saya lulus ujian saya jangan jauh dari Allah, saya harus dekatin Allah karena Allah yang menguji saya dan Allah yang akan membuat saya lulus dari ujian. Ibarat anak sekolah ketika diuji rajin belajar, nah sadar dia sedang diuji. Nah, jadi kalau kita diuji harus semakin dekat kepada Allah. Boleh jadi itu ujian datang kepada kita dari Allah merupakan teguran. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah, ditegur supaya dekat lagi, supaya kembali lagi kepada Allah. Nah boleh jadi seperti itu, cuma kita nggak tahu aja. Makanya tafakkur, banyaklah berpikir. Apalah tafakkur? Kenapa kamu tidak berpikir tentang apa yang terjadi dalam kehidupanmu? Barang siapa yang sobar, fi ta'atillah, di dalam ketaatan menjalankan ibadah kepada Allah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah nanti di dalam surga 300 derajat. Tapi kalau kita bisa sobar menjauhi perbuatan dosa, jadi walaupun hati kita ingin berbuat dosa, ingin melakukan perbuatan di dalam Allah, kita tahan sabar. Jangan, itu dilarang oleh Allah. Jangan, Allah tidak ridho. Sabar, padahal pengen banget. Kemudian kita mampu bersabar, menjauhi perbuatan dosa, diangkat derajatnya 600 derajat di dalam surga. Nah yang paling besar adalah sabar ketika diuji dengan musibah. Baik itu musibah kelaparan, kekurangan makanan, musibah paceklik, musibah kematian, kecelakaan dan sebagainya. Tapi sabar, dalam keadaan sakit tetap sabar beribadah, tetap berdoa, tetap sholat. Itu besar pahalanya. Kalau kita sehat, rajin sholat, wajar. Yang luar biasa, yang di luar kewajaran, dalam keadaan sakit pun tetap sholat rajin. Nah, itu yang luar biasa, ada nilai plus. Kita rajin berjamaah untuk sholat dalam keadaan sehat, ya itu biasa, umum itu mah. Ini yang luar biasa, dalam keadaan sakit sekalipun tetap dia datang ke masjid untuk berjamaah. Itu orang-orang yang disukai oleh Allah seperti itu. Sampai merangkak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Atau boleh juga kita dengan doa Allahumma ja'alni abdan syakura.
waj'alni abdan syakura. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang pandai bersyukur dan jadikanlah aku hamba yang sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah, sabar dalam menjauhi perbuatan dosa, perbuatan maksiat, sabar ketika mendapatkan musibah atau cobaan yang pahit. Tetap sabar, tetap beribadah. Nah, itu yang pertama. Kunci untuk meraih bahagia adalah pandai bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah. Jadi kita mohon kepada Allah agar hati kita dijadikan hati yang pandai bersyukur. Dan nanti di dalam surga, orang yang ketika hidupnya di alam dunia selalu bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia pandai mensyukurinya. Kalau dia dikasih sehat, digunakan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Dikasih mata bisa melihat, digunakan matanya untuk membaca ayat-ayat Allah. Dikasih telinga oleh Allah, telinganya bisa mendengar, digunakan untuk mendengarkan tausiah Islam yang disampaikan oleh para ulama. Dikasih kaki bisa berjalan, digunakan kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat yang Allah ridho, untuk sholat berjamaah, untuk hadir pengajian. Itu pandai bersyukur namanya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kalau dia dikasih harta banyak dan berlimpah ruah, dia belanjakan, dia gunakan hartanya di jalan Allah, untuk fakir miskin, untuk yatim piatu, untuk janda-janda yang tidak mampu, untuk anak-anak terlantar yang terlantar makanannya, terlantar pendidikannya, dia perhatikan. Dia gunakan hartanya untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah, di jalan Allah. Dia berusaha untuk menjadi orang yang sahih, yang dermawan. Orang yang dermawan itu akan masuk surga lebih dulu ketimbang haji mabrur. Orang yang dermawan itu orang yang pandai membelanjakan hartanya di jalan Allah, akan dipersilahkan masuk surga lebih dulu daripada orang yang mati syahid. Orang yang dermawan yang pandai menggunakan membelanjakan hartanya di jalan Allah akan dipersilahkan masuk surga lebih dulu daripada ulama. Jadi walaupun kita bukan ulama, walaupun kita bukan orang yang mati syahid, bukan orang yang mati gugur di medan perang melawan orang kafir, walaupun kita bukan haji mabrur karena kita belum jadi haji, tapi kita ada kesempatan di akhirat akan dipersilakan masuk surga lebih dulu dari mereka semuanya. Apabila kita dermawan, pandai membelanjakan harta di jalan Allah. Jadi kalau kita punya harta, punya rezeki, usahakan jangan hanya kemakan sendiri, jangan hanya kemakan sama istri kita aja, anak kita aja, tapi agar harta makanan kita kemakan juga oleh fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo. Berbagilah. Itulah amalan yang membuat Allah senang. Allah senang ketika melihat hambanya ada yang mau berbagi kepada para fakir miskin. Islam ini ajaran yang bukan hanya mengajarkan rajin sholat, rajin tahajud, rajin baca Quran, rajin duduk di masjid. Tidak. Islam juga ajaran yang mengajarkan kepada umatnya agar memperhatikan orang lain. Jadi sifat sosialnya tinggi lah. Makanya dalam Al-Quran itu perintah sholat selalu bergandengan dengan perintah zakat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakat. Hai orang-orang yang beriman, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Sholat itu ibadah mahdoh, sifatnya pribadi, hukumnya fardu ain. Walaupun ada dampak positif ke lingkungan, tapi itu ibadah mahdoh, ibadah yang sifatnya pribadi, kewajiban setiap pribadi muslim. Tapi setelah Allah perintah zakat, perintah sholat, Allah perintahkan zakat. Zakat itu ibadah sosial, ibadah harta, dibagikan kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil, kepada sabilillah, kepada ghorimin, pokoknya kepada 8 asnaf. Jadi agama Islam ini agama yang mengajarkan dua, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh, baik ibadah yang sifatnya pribadi, fardu ain, maupun ibadah yang sifatnya sosial. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Karena begini sedikit lagi, khawatir kalau kita hanya sekedar rajin ibadah yang sifatnya mado, rajin sholatnya, rajin tahajudnya, rajin baca Qurannya, rajin berzikirnya, rajin puasanya, tapi kita enggak memperhatikan ibadah sosialnya. Artinya kita bersikap bakhil, tidak pandai membelanjakan harta di jalan Allah. Khawatir nanti ibadah kita khawatir. Karena memang Allah sangat benci kepada orang-orang yang bakhil. Sampai-sampai Rasulullah menegaskan, la yadkhulul jannata bakhilun. Tidak akan masuk surga orang yang bakhil. Orang yang kikir yaitu orang yang tidak mau membelanjakan harta di jalan Allah, tidak mau berbagi kepada fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, orang-orang terlantar. Rasulullah menegaskan seperti itu. Bahkan di atas pintu surga pun ada tulisan anti bakhil, anti haram ala bakhil. Hei surga, kata Allah, engkau haram, tidak boleh engkau dimasuki oleh orang-orang yang pelit, walau karena abidan, sekalipun orang itu ahli ibadah. Jadi memang Allah sangat tidak suka kepada hambanya yang memelitkan hartanya. Makanya tuba liman anfaqal fadla min malihi, kata Nabi. Beruntunglah, kata Nabi, berbahagialah orang yang mengeluarkan kelebihan dari hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Demikian. Jadi kesimpulannya adalah, yuk kita jadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan sabar. Karena dengan bersyukur dan sabar, insya Allah kita akan bisa meraih bahagia dunia dan akhirat. Sabar dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, sabar ketika mendapatkan musibah atau cobaan dari Allah. Tetap kita istiqomah beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah apabila hal ini kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan bahagia dunia akhirat. Demikian akhirnya mari kita tutup tali kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wa rahmat. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taytana. Rabbana zidna ilman nafi'an wa hidayah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'alna wasi'an min halina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna abadan syakura waj'alna abadan syakura. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.